Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Manfis Talks, ruang diskusi dan berbagi. Dan untuk kali ini kita akan berbicara tentang selamatkan laut dan perikanan dengan budidaya. Dan di studio telah hadir bersama kita Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar, Bapak Nur Mufli Junianto SPI MSc. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait bagaimana budidaya itu bisa menyelamatkan perikanan dan kelautan. Dan baiklah, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak, hari ini? Alhamdulillah ya, sehat, Pak ya. Dan untuk beberapa menit ke depan kita akan berbicara, Pak, terkait ini selamatkan laut dan perikanan dengan budidaya. Dan baik, Pak, kami akan mulai pertanyaan pertama. Apa saja tugas dari Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar, Pak? Baik, jadi Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar itu merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang memang tugas dan fungsinya saat ini adalah untuk memproduksi benih, kemudian calon induk, kemudian kami juga memiliki tugas untuk mendistribusikan teknologi yang kami miliki ke masyarakat melalui kegiatan bimbingan teknis, dan juga tentu saja kami memiliki tugas juga untuk memberikan pelayanan terutama untuk laboratorium uji yang ditujukan kepada para pembudidaya, khususnya pembudidaya ikan, untuk menguji sampel yang berkaitan dengan kesehatan ikan dan lingkungan. Dan satu hal yang mungkin masyarakat belum ketahui atau belum banyak tahu gitu ya, bahwa kami ini memang home base-nya ada di Takalar di wilayah Sulawesi Selatan, tetapi wilayah kerja kami itu meliputi Kalimantan sisi bagian timur sampai dengan Papua. Apa, Pak? Kalimantan Timur terutama, Kalimantan Timur. Dan wilayah Papua apa saja? Papua Barat, Maluku Utara. Kalau Sulawesi udah jelas berarti semuanya. Sebagian Indonesia Timur dan tengah ya, Pak ya. Betul. Luar biasa itu. Ya, dan pusatnya ada di Sulawesi Selatan, dan memang Takalar. Ini menjadi menjadi sesuatu yang bagus barangkali untuk Sulawesi Selatan, karena memang Sulawesi Selatan juga memiliki potensi yang luar biasa terutama untuk perikanan dan khususnya perikanan budidaya. Kita banyak lihat tambak, kemudian budidaya rumput laut juga sangat berkembang baik di sini. Iya. Itu yang paling banyak Bapak temui di wilayah mana saja, Pak? Kabupaten mana saja, khususnya di Sulawesi Selatan yang masih produktif? Di Sulawesi Selatan untuk tambak itu ada di Pangkep ya. Kabupaten Pangkep itu sekarang sudah dinobatkan sebagai kampung perikanan budidaya untuk bandeng. Kemudian untuk udang windu seperti juga berkenaan dengan kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi, itu ada di Pinrang. Kemudian selain itu ada juga beberapa kabupaten seperti Takalar, Jeneponto, kemudian Bantaeng, Wajo, dan Luwu itu untuk budidaya rumput laut. Jadi luar biasa memang potensinya. Potensi di Sulawesi Selatan sendiri ya, Pak ya. Dan terkait apa yang Bapak sampaikan, kegiatan yang berhubungan dengan program prioritas dari Bapak Gubernur sendiri, apakah ada, Pak? Ya, jadi kebangkitan udang windu di Provinsi Sulawesi Selatan itu menjadi programnya Pak Gubernur. Iya, betul sekali. Itu salah satu program prioritas. Itu sangat bersinggungan dengan kami, bersentuhan. Artinya kami bisa seiring sejalan. Kami sebagai UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tugas untuk produksi benih, salah satunya produksi benih udang windu. Di samping juga ada udang faname juga. Dan udang windu ini adalah unggulannya Sulawesi Selatan ya. Betul, Pak. Dan alhamdulillah sudah beberapa tahun terakhir ini kami terus memberikan perhatian kepada pembudidaya-pembudidaya terutama yang ada di wilayah Kabupaten Pinrang ya. Di sana kita tahu ada di Kecamatan Matirosompe dan juga di Lantisang ya.
tahun ini saja sudah sekitar setidaknya 7 juta ekor benih udang windu yang kami kirimkan di sana. Ya. Dan ini memang sudah diakui bahwa memang Pinrang ini menjadi semacam apa ya, korporasi ya, atau sudah lebih tinggi dari hanya sekedar budidaya, karena di sana sistemnya sudah berjalan dari mulai budidaya sendiri, kemudian pasca budidayanya untuk pasarnya mereka sudah ada keterikatan dengan pengusaha, dan ini adalah satu hal yang apa namanya, yang patut disyukuri dan patut terus ditingkatkan untuk tentu saja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pinrang khususnya dan juga di Sulawesi Selatan. Betul sekali Pak, luar biasa ya. Iya. Iya Pak. Terus selanjutnya kami juga ingin tahu apa peran UPT dari UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, kalau berbicara bagaimana hubungan kami dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, tentu saja sangat erat dan kami saling apa namanya, kalau orang sini bilang saling baku bantu gitu ya. Jadi bekerja sama, kami sifatnya koordinatif, dan itu kami mulai dari hubungan saya dengan Pak Kadis ya. Tentu saja ke bawahnya juga demikian, karena kegiatan-kegiatan yang kami lakukan tentu kami juga melibatkan, harus koordinasi juga. Dan dinas provinsi atau pemerintah provinsi itu merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat kan. Jadi tentu saja kerjasama itu menjadi sesuatu yang penting, terutama untuk menentukan di titik-titik mana sih yang potensial. Ya, betul. Yang untuk punya wilayah kan provinsi gitu ya, dinas kelautan dan perikanan provinsi, sehingga koordinasi dan kerjasama baik itu tentu harus menjadi satu hal yang kami lakukan, dan itu menjadi satu hal yang penting dan strategis. Iya, untuk menjadi pertimbangan juga kepada Bapak bahwa oh iya daerah ini betul bisa. Karena apa namanya ya, kami sama sekali tidak bisa meninggalkan itu, dan memang dalam setiap inisiasi kegiatan atau program yang baik yang ada di kami maupun yang ada di Dinas Kelautan Perikanan, biasanya kami saling colek gitu. Jadi seperti itu. Betul sekali Pak, komunikasi harus tetap lancar ya Pak ya. Betul, ya, karena sangat penting itu untuk mensukseskan setiap program dan kegiatan yang menjadi prioritas kami dan tentu saja dari dinas. Iya, karena kan yang kena dampaknya kan pasti masyarakat. Iya, betul Pak. Kita tentu saja sebagai aparatur pemerintahan tentu bukan materi atau apa yang membuat kami bangga, membuat kami senang. Jadi saya selalu menceritakan kepada para pembudidaya, kalau misalnya kami bertanya, Pak, bagaimana bantuannya, apakah sudah panen, gimana hasilnya, itu semata-mata untuk kami menggali informasi bahwa bantuan yang kami berikan itu betul-betul berdampak positif untuk mereka, dan suksesnya mereka dalam berbudidaya hingga bisa mencapai masa panen itu merupakan kebanggaan buat kami. Iya, itu dan saja kepuasan yang luar biasa. Betul. Pasti Bapak merasa bahagia sekali. Iya. Alhamdulillah dengan bantuan yang Bapak berikan, masyarakat di sekitar situ pun bisa merasakan dampaknya Pak. Tentunya kembali lagi kepada kesejahteraan masyarakat di sekitar situ. Iya Pak, luar biasa ya Pak ya. Terus kita lanjut lagi, upaya dan kegiatan apa saja yang telah dilakukan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar selama ini Pak? Jadi selama paling tidak setidaknya 3 tahun terakhir ini ya, kami memang fokus untuk kegiatan produksi benih, produksi calon induk dari berbagai komoditas. Kalau bisa disebutkan, kami punya udang windu, udang faname, kemudian kami juga memproduksi ikan laut juga, ikan kakap putih, ada ikan bandeng, ada rumput laut. Kami juga punya unit produksi pakan mandiri yang itu bisa dimanfaatkan oleh pembudidaya, meskipun itu tidak gratis, tapi kami memberikan jaminan bahwa pembudidaya dapat memperoleh pakan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran, karena kami memproduksi sendiri dan kami dibatasi oleh tarif yang memang sudah ada sesuai ketentuan yang Pak, ya, ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi itu, dan satu hal, kami memiliki satu komoditas yang saat ini sedang kami angkat karena juga sangat strategis, yaitu rajungan.
Kenapa rajungan? Rajungan ini banyak sekali nelayan yang berusaha untuk mendapatkannya. Terlepas kemarin sempat mengalami harga yang tinggi ya, rajungan itu sempat menyentuh angka 100 di atas 100.000 lah, 120, 125 per kilo. Per kilo. Kemudian sempat juga anjlok kemarin sampai di harga 25.000. Tetapi ini yang menjadi spirit kami, bahwa ketika kami bisa membudidayakan, membenihkan sampai dengan itu siap untuk dipelihara oleh pembudidaya, ini satu hal yang positif saya pikir, karena nantinya nelayan itu tidak harus melulu atau ya orientasinya ke penangkapan terus. Mereka bisa memelihara di tambak atau di wadah yang mereka miliki hingga sampai di ukuran siap konsumsi. Dan ini satu hal yang menarik karena saya dan teman-teman di Balai Perikanan Budidaya RPO Takalar sudah menciptakan bagaimana agar survival rate atau tingkat kelangsungan hidupnya itu berada pada tingkatan yang tinggi dibandingkan dengan sistem konvensional. Kami sekarang sudah memiliki metodenya, dan itu nanti setelah berhasil kita bisa pelihara di tambak maupun di kolam atau di istilahnya apartemen ya. Apartemen rajungan itu juga bisa punya apartemen, Bu. Jadi seperti rak-rak bertingkat yang masing-masing itu diisi oleh satu ekor rajungan, dan ini menjadi satu hal yang menarik. Ya, betul sekali. Dan ini tentunya informasi yang penting juga buat masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan, bahwa di UPT-nya Bapak ini sangat banyak ya, banyak tersedia benih, dan itu kan bisa dibeli juga, Pak. Jadi gini, itu yang saya sampaikan terkait dengan teknologi yang kami kuasai ya. Kami memiliki tugas untuk mengembangkan memproduksi benih calon induk. Salah satunya unggulannya tadi yang saya sebutkan rajungan. Di luar itu kami punya tugas prioritas yang harus kami juga laksanakan berupa bantuan pemerintah. Ada banyak hal yang kami kerjakan, bantuan benih misalnya, kemudian bantuan calon induk, kemudian ada bantuan sarana kebun bibit rumput laut, dan bantuan sarana budidaya sistem bioflok. Itu hanya beberapa sebenarnya dari kegiatan-kegiatan prioritas yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama terkait dengan bantuan. Kenapa ini saya angkat? Karena memang setidaknya dari 4 contoh tadi itu banyak bersinggungan dengan masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan. Bantuan benih misalnya seperti yang tadi saya ceritakan, untuk udang bindu saja ada sekitar 7 jutaan untuk tahun ini yang sudah kami distribusikan ke masyarakat terutama di Kabupaten Pindrang. Belum lagi nanti yang udang faname. Udang faname itu kemarin ada juga yang ke Pindrang, ada yang di Pangkep, ada yang di Maros kalau tidak salah data ya. Kemudian calon induk juga demikian. Calon induk itu diberikan kepada kelompok-kelompok pembenih yang memiliki unit pembenihan rakyat ya, UPR, HSRT, hatchery skala rumah tangga, yang mereka itu memanfaatkannya untuk memproduksi benih yang benihnya bisa dijual ke pembudidaya atau ke masyarakat sekitarnya. Kemudian kami bercerita juga mengenai bantuan sarana kebun bibit rumput laut. Di di Sulawesi Selatan, di Provinsi Sulawesi Selatan itu ada beberapa kabupaten yang sudah dinobatkan sebagai kampung perikanan budidaya rumput laut. Ada di Takalar, kemudian di Jeneponto, Bantaeng, Wajo, Luwu juga ya, Pak? Iya. Dan itu sudah kami kami sentuh dengan bantuan sarana kebun bibit rumput laut. Tujuannya apa? Agar masyarakat pembudidaya yang ada di wilayah tersebut yang potensial untuk pengembangan budidaya rumput laut, mereka bisa mudah mendapatkan bibit dengan kualitas yang terbaik. Dan bibit yang kami hasilkan ini, yang kami produksi adalah bibit rumput laut jenis Eucema cottoni yang dihasilkan melalui metode kultur jaringan. Jadi bukan kami ngambil dari alam atau dari pembudidaya, tapi kami memang dari awal ada runutannya gitu, Bu. Ada runutannya, sehingga ketertelusuran inilah yang menjamin kualitas dari bibit rumput laut yang kami distribusikan melalui bantuan sarana
kebun bibit rumput laut. Jadi hampir seluruh daerah di Sulawesi Selatan yang di daerah pesisir pantai ini Pak sudah Betul, tersentuh ya Pak ya? betul, Apakah betul. melalui bantuan benih udang, Bisa melalui bandeng, bantuan, rumput betul. laut ini kan Bandeng, ya iya. yang jelas kan budidaya. Betul, Budidaya Pak. betul. Demikian. Luar biasa ya Pak ya. Dan selanjutnya bagaimana kontribusi masyarakat selama kegiatan berlangsung, misalnya Bapak memberikan benih di laut yang apa di pantai Pak. Iya. Bagaimana kontribusi masyarakat Pak? Jadi gini, kita berhadapan dengan masyarakat itu memang apa namanya banyak karakter yang biasa kita. Ada kalanya masyarakat itu dengan sukacita mereka menerima, Betul ada kalanya sekali. yang menerima tapi masih menanyakan ada Iya. lagi nggak pakannya misalnya kita berikan benih. Tapi ya itu kita dibatasi oleh petunjuk teknis, kita dibatasi oleh aturan bahwa ketika kita memberikan bantuan benih ya itulah bantuan benih. Dan ingat bantuan benih itu kita berikan secara cuma-cuma, free, tidak ada pungutan charge, apa-apa. free of Betul. charge. Jadi betul-betul yang penting syarat dan ketentuannya diikuti. Proposal, kelengkapan administrasi dokumen, kemudian jumlah anggota kelompok itu dipenuhi dan sudah mendapatkan rekomendasi dari dinas, kemudian dibantu oleh para penyuluh yang tersebar di kabupaten kota, mereka sudah bisa mendapatkan. Dan itu kami antar, sebisa mungkin kami antar ke lokasi, pas ditebar, kami juga saksikan sehingga kami bisa menjamin bahwa benih yang kami berikan atau bantuan apapun yang kami berikan itu bisa berkelanjutan seperti itu. Biasanya berapa bulan Pak? Kalau khusus untuk ikan itu biasanya berapa bulan Pak? Tergantung jenisnya ya. Iya. Kalau ikan kakap putih misalnya rata-rata sih 6 bulan. 6 bulan ya? Karena kita berikan bantuan benih itu ukuran sekitar 5 cm. 5 cm. Kemudian kalau udang ya tergantung, kalau udang windu itu biasanya diberikan ukuran PL12, kalau udang Vadam itu PL9, sekitar 4 bulan lah baru bisa panen. Rumput laut juga seperti itu, sekitar 4 bulan. 4 bulanan ya Pak ya. Dan itu biasanya masyarakat sendiri yang bercerita Pak bahwa iya kami sudah panen ini Pak. Jadi gini, kami memang berusaha ada tim? untuk membuat sesuatu yang tidak dibuat-buat lah ya, tidak ada rekayasa. Kadang-kadang seperti saya kemarin terakhir turun di Pinrang itu, saya langsung turun saja ke pembudidaya. Saya pengen nanya, Pak, gimana hasilnya? Kadang-kadang mereka juga berkeluh kesah, waduh hasilnya kurang bagus. Tapi setelah didesek-desek, pernah panen juga ternyata. Kadang-kadang malu-malu Bu mereka mengungkapkan data, padahal yang kami maksud dengan data itu adalah bagaimana kami bisa mengukur keberhasilan. Meskipun sebenarnya ada juga, kalau diukur barangkali mungkin prosentasenya juga tidak seluruhnya ada yang berhasil, ada pula yang terkendala. Tapi dari yang terkendala itu harapannya bisa memberikan pengalaman buat mereka sehingga bisa lebih baik lagi untuk waktu ke depannya. Saya ingin memberikan penekanan bahwa memang sebenarnya masyarakat itu antusias, secara umum antusias dengan kegiatan-kegiatan bantuan pemerintah ini. Akan tetapi mungkin tingkat keberhasilannya ada yang mumpuni sehingga berhasil dan berkelanjutan, bahkan bisa mengembangkan di bisnis yang lain setelah menerima bantuan. Tapi ada juga yang masih harus terus didampingi, dan ini menjadi tugas kami untuk terus mendampingi. Artinya bantuan yang kami berikan, kami berupaya agar mereka para pembudidaya itu mendapatkan pengawalan lah secara teknologi dari kami, dan kami terus monitor sehingga harapannya bantuan yang kami berikan itu betul-betul bermanfaat dan berkelanjutan. Itu yang kami harapkan sebetulnya. Dan itu merupakan salah satu indikator keberhasilan Bapak ya. Betul. Iya. Betul. Iya, dan kepuasan tersendiri Pak. Iya, saya dan tim selalu menyampaikan bahwa kalau kepuasan kami itu ada ketika pembudidaya berhasil dan mereka bisa panen, bisa merasakan keringatnya lah untuk kegiatan budidaya ini. Iya. Dan yang pertanyaan terakhir nih, ini tentunya banyak setelah masyarakat atau pemirsa mendengarkan penjelasan dari Bapak, tentunya akan ada masyarakat yang berminat Pak. Bagaimana sih sebenarnya prosedur masyarakat itu untuk mengakses bantuan ini Pak? Jadi begini, prosedur
pemberian bantuan atau Iya. penyaluran distribusi bantuan pemerintah apapun itu bentuknya ya, mau bantuan benih, bantuan calon induk dan lain sebagainya, itu memang kami berikan pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat pembudidaya, tapi harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan Iya. dalam juknis. Setidaknya ada beberapa syarat, barangkali yang pokok adalah harus berkelompok, satu kelompoknya itu 10 orang, kemudian mendapatkan rekomendasi Dari dinas, ya, kabupaten kota. dibuat proposal, permintaannya apa, kemudian sarana yang dimiliki Apakah apa, sudah karena ada? itu harus kami verifikasi ya. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya bantuannya ternyata yang diusulkan lebih besar daripada sarana yang diberikan, tentu saja kami akan menyesuaikan Iya. sesuai dengan verifikasi. Dan kami berikan pelayanan ini bisa langsung, masyarakat yang Langsung ke menginginkan kantor. bisa langsung ke kantor Iya. di Balai Perikanan Budidaya RPO Takalar yang ada di Galesong ya, di Kecamatan Galesong di Takalar, atau bisa juga melalui hotline service di 0811 4171 2111. Selain itu, masyarakat yang menginginkan atau sudah menyiapkan proposal komplit atau lengkap bisa mengirimkannya melalui aplikasi Sikepiting yang kami miliki. Nah, ini informasi penting Iya. nih buat masyarakat bahwa untuk memperoleh bantuan itu ada 3 ya Pak ya, bisa Iya. datang langsung, bisa melalui Telepon ya, hotline telepon service. ya, dan ada aplikasi terbaru nih, Iya. si Kepiting. Iya. Untuk mengaksesnya itu bagaimana caranya Pak? Jadi aplikasi Sikepiting itu merupakan singkatan dari Sistem Informasi Kinerja Pelayanan Berintegritas Inovatif No Gratifikasi. Jadi Ini lebih mempermudah. iya, nanti masyarakat bisa mengakses melalui www.bppap-takalar.passolusi.com. Dan ini tentunya efisiensi waktu dengan tidak perlu datang langsung ke Takalar, bisa langsung mengirim Betul. dokumen-dokumennya melalui aplikasi ini. Data-data yang Diverifikasi, iya. kalau memang bisa diterima, mungkin ada kunjungan lapangan terlebih dahulu betul, Pak. iya, bisa seperti itu. Iya. Kadang-kadang masyarakat pengen melihat dulu atau pengen berkomunikasi dulu, dan ini hasil dari verifikasi atas kelengkapan dokumen yang masuk, itu nanti kami lihat dan kami tentu saja akan berkomunikasi dengan kelompok atau pengirim proposal, sehingga kami bisa tahu bagaimana sih kondisi sebenarnya, dan kalau memungkinkan kami juga akan turun untuk memverifikasi kesiapan dari pembudidaya Dan tersebut. memang kalau sudah bisa semuanya, bantuan bisa turun langsung ya Pak ya? langsung disampaikan, disahkan, dan ini kami hantarkan, biasanya kami hantarkan langsung ke pembudidaya. Iya, jadi ini informasi yang luar biasa nih yang disampaikan langsung oleh Kepala Balai bahwa untuk memperoleh bantuan benih itu ada tiga cara yang bisa dilakukan, datang sendiri, melalui hotline service, dan melalui aplikasi Sikepiting yang baru-baru di launching Agustus 2022. Sedikit tambahan barangkali, selain untuk mengakses bantuan, aplikasi ini juga bermanfaat untuk masyarakat yang ingin mendapatkan informasi atau teknologi perikanan budidaya ya, melalui bimbingan teknis misalnya, ini bisa diakses juga melalui aplikasi ini. Kemudian sertifikasi, kemudian informasi-informasi yang lain juga bisa diakses melalui ini. Kami sangat senang kalau misalnya masyarakat bisa berinteraksi dengan kami, artinya kami betul-betul bermanfaat di tengah masyarakat. Betul karena sekali, Pak. Apa katanya kan, kalau sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk masyarakat yang lainnya, gitu ya. Betul sekali Pak. Dan baiklah pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita. Cukup menarik apa yang kita bahas terkait selamatkan laut dan perikanan dengan budidaya. Dan baik, kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.